satu tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memuliakan Dia, dan untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan sebentar lagi kita akan berdoa, mengungkapkan seluruh isi hati kita kepada Tuhan, karena Tuhan akan memberkati kita. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Perjanjian Baru, kita Wahyu pasal yang ketiga ayat 15 sampai 18. Wahyu pasal yang ketiga ayat ke-15 sampai dengan ke-18. Sudah semua menemukan firman Tuhan? Amin. Saya mau kita membacanya secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Kita baca firman Tuhan. 1, 2, 3. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam tubuh dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Puji Tuhan. Judul firman Tuhan atau temanya malam hari ini adalah Tuhan tidak minta kita sempurna, tapi Tuhan minta kita untuk jelas. Saudara, kasih di dalam Tuhan, kita melihat di sini ada perkataan Tuhan yang dinubuatkan melalui Rasul Yohanes, bahkan berkata kepada jemaat di Laodikia, salah satu dari ketujuh jemaat di Asia Kecil yang dipesankan oleh Tuhan kepada Yohanes. Asa dipabawa tu jemaat di Asia Kecil supaya diberitahukan sesuai dengan apa yang terjadi dalam sidang-sidang gereja tersebut. Asia Kecil semuanya ketujuh jemaat ini berada di daerah, atau sekarang di daerah Turki, saudara. Posisi Bapak Nisimirai di Sinai, daerah Turki, mulai dari Pergamus semua sampai Sardis sampai Philadelphia, semua saat berada di Turki, saudara. Dan saudaraku, hari ini kita mendengar suatu teguran kepada jemaat di Laodikia, karena hanya jemaat yang di Philadelphia lah yang dipuji oleh Tuhan, selainnya dikecam oleh Tuhan. Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Karena apa, saudara? Dalam orang-orang Laodikia, mereka sudah suam-suam kuku dalam mengikut Tuhan. Dan Tuhan berkata akan memuntahkannya. Nah, saudara, perkataan ini saudara begitu keras sebenarnya, saudara. Tapi ini adalah satire atau kata sindiran dalam bentuk metafora geografi untuk orang-orang Laodikia. Orang-orang di sana adalah keturunan Yahudi bercampur dengan orang-orang Yunani. Nah, mereka semua bercampur baur, Bapak Ibu Saudara. Dan mereka, kota Laodikia adalah warga-warga yang kaya. Karena tempat itu, saudara, penghasil wool yang sangat terkenal pada masa itu, saudara. Kain wool begitu besar. Dunia kedokteran sangat maju di sana, ada banyak sekolah medis di sana, saudara. Dan juga, saudara, ada orang membuat balsam mata. Artinya, saudara, pendidikan di sana sangat luar biasa. Perbankan juga maju di sana, saudara.
Artinya orang-orang Laodikia adalah orang-orang yang maju, orang-orang yang sibuk bekerja setiap hari. Nah, saudara, Yesus membuat metafora itu, aku memuntahkan. Seperti apa memuntahkannya, saudara? Kita jangan ambil penafsiran langsung Allah muntahkan, bukan begitu, saudara. Tapi kita lihat, saudara, sejarahnya dan kenapa Tuhan mengatakan itu. Laodikia itu, saudara, sekalipun kaya, tapi saudaraku, daerahnya, airnya berasal dari tempat lain, dari Hierapolis, dari Kolose. Dari Hierapolis airnya adalah sumber air panas yang bisa menyembuhkan. Dari Kolose sumber air dingin yang berbentuk dingin sekali, sudah bisa langsung diminum. Nah, itu disalurkan 10 km lebih ke daerah Laodikia dengan membuat semacam pipa dari batu. Kalau 10 km berarti sudah sangat jauh, saudara. Air yang panas dari Hierapolis mengalir sampai ke Laodikia, sampai di sana tidak menjadi panas lagi, saudara. Sudah suam-suam, karena sudah bercampur dengan borela. Karena sumber air panas, ada banyak mineral di sana. Lalu air dingin begitu juga, saudara. Sampai di Laodikia, dia tidak dingin lagi, sudah suam-suam kuku. Dan orang tidak bisa lagi meminumnya langsung, akan sakit perut. Begitu juga air panas, tidak berfungsi lagi, saudara. Sehingga kalau diminum, saudara, akan mual dan akan muntah. Itulah sebabnya Tuhan memberikan metafora ini, gambaran karakter orang-orang Laodikia seperti itu. Bagaikan air yang mengalir dari tempat jauh, saudara. Perjalanan rohani mereka sudah terlalu panjang, tapi semakin lama mengikut Tuhan, mereka tidak lagi bersemangat. Rohnya tidak menyala-nyala lagi untuk memuji Tuhan. Seperti air tadi, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tidak panas, tidak dingin lagi, sudah suam-suam kuku, tidak enak untuk diminum. Saudara, dilihat oleh Tuhan karakter orang-orang di Laodikia. Seperti itulah, saudara, kerohanian murid yang dulunya rajin beribadah, rajin memuji Tuhan, lalu sibuk dengan pekerjaan di pabrik, di perusahaan. Lalu mereka punya alasan, Bapak Ibu Saudara, sudah terlalu sibuk dengan urusan bisnis, urusan dunia, saudara, sampai mereka kehilangan Tuhan. Sehingga pujian mereka pun tidak enak lagi, saudara. Mereka sudah tidak rindu lagi untuk bersekutu dengan Tuhan. Mereka tidak kangen lagi dengan saudara-saudara seiman, tidak bergairah lagi, saudara. Itu yang dilihat oleh Tuhan. Lalu dipesankan kepada Rasul Yohanes, "Songonomba dokot tu halaki." Seperti air yang mengalir tadi, saudara. Mereka tidak bersemangat lagi untuk memuji Tuhan. Mereka sudah suam-suam. Itu boleh kita gambarkan, saudara, seperti perumpamaan penabur yang menaburkan di tanah, ada yang menaburkan di batu-batuan. Nah, mereka digambarkan seperti firman Tuhan yang ditaburkan di semak berduri. Karena dalam pertumbuhan iman mereka, mereka terhimpit kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga firman itu tidak bertumbuh dan berbuah-buah makan. Puji Tuhan. Saudara, gambaran orang Kristen di alam sana lewat jemaat di Laodikia. Akhir zaman sudah tiba. Banyak orang, saudara, lalu amal-amal kami yang pernah dalam ikipo sasahin na kami yang pernah dalam bersama Tuhan. Kami yang pernah melewat kami. Sesudah dia sembuh, dia tidak pernah lagi beribadah kepada Tuhan. Dia sudah lupa kebaikan Tuhan. Dan
Sibuk menjadi alasan untuk tidak datang memuji Tuhan. Sibuk menjadi alasan untuk tidak berdoa. Setiap manusia, setiap apapun kesibukannya Bapak Ibu Saudara, dia pasti punya kesempatan. Buktinya Bapak Ibu Saudara, kita melihat dunia ini sekarang sedang asik bereuphoria dengan keglamoran dunia ini Saudara. Ada pesta dia nggak pernah tinggal. Saya bukan anti pesta Bapak Ibu Saudara. Saya pergi ke pesta. Tapi Allah saja tadi sibuk. Dan saudara yang berkasih di dalam Tuhan. Tuhan berkata bahwa mereka suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin, asal marihut ke Tuhan. Yang penting aku terdaftar di gereja ini. Saudara, jangan main-main dengan Tuhan. Sapalah dengan toko Tuhan ini. Utama setia mau puji Tuhan. Tetaplah datang kepada Tuhan. Kita nggak bisa mempermainkan Tuhan Saudara. Bawa lagi itu sih. Anggau iboto Tuhan ini nasib. Saudara. Dunia ini Saudara, Tuhan berusaha menanam menabur benih ke setiap lahir hati manusia Saudara. Setiap lahan yang ada di dunia ini Saudara. Tapi pertumbuhan benih yang ditanam oleh Tuhan itu tergantung yang menerima firman itu. Engkau sedang menerima atau tidak? Hari ini Saudara, kita renungkan firman Tuhan ini kepada jemaat di Laodikia. Mereka satu di dalam komunitas. Mereka masih satu komunitas di Laodikia. Mereka masih menjadi orang Kristen. Mereka semua adalah anak-anak Tuhan. Mereka berkata kami adalah orang Yahudi, tapi mereka seperti bukan orang Yahudi. Hari ini Saudara, lihat diri kita Saudara. Apakah kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan atau tidak? Apakah kita serius hari ini? Hari-hari yang jahat ini Saudara, apakah kita memang serius untuk mengikut Tuhan? Atau kita hanya sekedar hadir saja dalam persekutuan? Tuhan melihat Saudara. Manusia sering berkata sini. Sarupa dengan si Marta, dengan si Maria. Ketika bertemu dengan Yesus, ketika Yesus menjumpai Marta dan Maria, apa yang dilakukan oleh Maria adalah dia selalu duduk dekat kaki Tuhan Yesus, mendengarkan setiap perkataan. Tapi kakaknya sibuk sekali membedakan segala sesuatu untuk Tuhan Yesus. Saudara, apakah itu salah? Kesibukannya tidak salah, tapi dia menjadi cerewet, menjadi menimbulkan dosa. Karena apa? Tuhan, apakah engkau tidak peduli? Maria tidak peduli dengan aku. Aku begitu sibuk, tapi Maria tidak memperhatikan saya. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Marta, Marta, Maria telah mendapatkan yang terbaik bagi dia. Puji Tuhan. Amin. Anaknya, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, sesibuk apapun kita Saudara punya kasih di dalam Tuhan, temuilah Tuhan dalam hidupmu. Ketuklah pintu kerajaan surga. Sedangkan Tuhan saja mengetuk pintu rumah kita Saudara, untuk kita terus berharap kepada Dia. Dang ditujak Tuhan pintu jabutai molong, dang bertanya kita, dang ditujak. Aku akan mengetok. Sebelum dia menendang Saudara, akhirnya sebelum dia murka Bapak Ibu Saudara, mari kita yang mengetuk pintu kerajaan Allah. Puji Tuhan. Lalu yang kedua Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jemaat di Laodikia tidak merasa bahwa sebenarnya mereka melarat, malang, miskin, buta dan telanjang secara rohani. Saudara, mereka berkata Saudara, karena kekayaan mereka semuanya punya. Tidak ada yang berkurang di dalam hidup mereka. Semuanya tercukupi. Lengkap semua Bapak Ibu Saudara. Kehidupan di Laodikia sangat mewah, sehingga tidak perlu berdoa, Tuhan tolong keluarga kami Tuhan.
Keuangan kami menipis Tuhan. Enggak perlu lagi mereka saudara. Karena tabungan mereka sudah cukup. Mereka tidak berkata lagi kepada Tuhan. Gimana Pak Tuhan? Gimana Pak Tuhan? Tapi mereka tidak menyadari Bapak Ibu Saudara bahwa sebenarnya mereka miskin, telanjang, buta, dan melarat. Puji Tuhan. Apanya yang miskin? Mereka tidak punya harta yang berharga. Mereka hanya punya harta-harta dunia yang bisa hangus, hilang seketika. Di rumah mereka, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidak ada lagi doa-doa. Sebelum mereka mengalami kelimpahan yang luar biasa, masih ada doa-doa mereka, masih rajin bersekutu dengan Tuhan. Tapi sekarang saudara, pada masa itu tidak ada lagi doa. Mereka tidak butuh lagi bersekutu dengan orang-orang percaya. Mereka tidak mau lagi gabung. Aing sibuk kalahi menghitung-hitung kekayaan naik, membuat total biaya dalam kehidupan mereka untuk aset-aset ke depan. Mereka itu yang mereka pikirkan Bapak Ibu Saudara. Tidak ada lagi pujian di rumah mereka saudara, yang dulunya selalu memuji Tuhan. Keluarganya tidak lagi memuji Tuhan. Saudara, mereka sudah suam-suam cukup. Mereka merasa sudah cukup, tidak perlu lagi Tuhan sebagai penolong, karena harta mereka sudah menjadi berhala dalam kehidupan mereka. Ini yang disebut dengan suam-suam kuku. Mereka hanya Kristen, tapi tidak ada lagi di dalam rumah tangga itu doa-doa yang hidup setiap pagi, yang dinaikkan oleh keluarga mereka. Undang alang-alang nama Tuhan. Bangun pagi Bapak Ibu Saudaraku. Kalau engkau tidak sempat, ketika engkau berjalan belum bisa memuji Tuhan. Ketika engkau sampai di perusahaan pun engkau bisa berkata, mau lihat Tuhan nggak satu atau perusahaan alani horo sabuin nakin satu soal. Mengundang alani ngundang satu soal. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, biasa dulu. Belum berlimpah-limpah, suami udah ngancur. Naik terlupa gitu Tuhan. Kalau yang betul kasih ilalah, suami nama, apalagi bukan tak kosong. Tahu yang nama Rabian, Marabi dulu. Ulu di mahal sadar, tapi begitu saudaraku, mendapatkan berkat yang melimpah. Begitu lepas dari pencobaan saudara, dia lupa kebaikan Tuhan. Dia hanya mengikut Tuhan karena ditolong oleh Tuhan. Saudara jangan mau mengikut Tuhan hanya karena saudara diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara jangan mau mengikut Tuhan hanya karena saudara sudah sembuh hari ini. Dan kalau saudara masih sakit hari ini, saudara seharusnya tetap bersyukur, tetap berterima kasih kepada Tuhan bahwa hari ini engkau masih ada. Puji Tuhan. Saudara, jangan alami asa masuk ke surga itu salah. Semangat Tuhan kita saudara. Memang itu tujuan kita saudara. Tapi Tuhan melihat kita saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dalam situasi apapun, tetaplah engkau bersyukur kepada Tuhan. Hidupnya tetap stabil di dalam Tuhan. Tetap imannya bertumbuh, dalam pencobaan pun dia tetap memuji Tuhan. Lalu yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jemaat di Laodikia dinasihati Tuhan untuk mengerti, untuk membeli daripadanya emas yang dimurnikan dalam api. Saya berpikir saudara tentang kalimat ini saudara. Firman Tuhan ini gratis gitu. Masih dokter Tuhan. Kamu harus membeli daripadaku emas yang dimurnikan dengan api. Emas yang dimurnikan dengan api adalah firman Tuhan. Kenapa Tuhan mengatakan kepada jemaat di Laodikia, asa dituang laki akan itu? Seperti diajari oleh Tuhan. Kenapa harus dibeli? Saudara, mereka selama ini membanggakan hartanya, membanggakan uangnya saudaraku. Banyak kebutuhan yang mereka yang tercukupi oleh karena hartanya. Tapi karena mereka miskin dan melarat secara rohani, seharusnya mereka sadar bahwa ketika mereka menerima firman Tuhan, seluruh hartanya dia pakai untuk membeli firman Tuhan, tidak akan bisa saudara. Tapi saudara, mereka diberikan firman Tuhan secara cuma-cuma,
secara gratis. Karena itu adalah harta yang paling berharga, puji Tuhan. Harta mereka tidak akan sanggup membelinya tanpa pengorbanan Yesus, tanpa kasih karunia Tuhan kepada saudara dan saya. Ido sa ido ketua tu alak itu hormat emas yang diberikan dengan api. Asa unang asa dibutuh halak ido dam sedia hartane. Harus memberi firman Tuhan supaya semua dikorbankannya untuk Tuhan. Itu artinya saudara. Supaya semuanya dikorbankannya untuk Tuhan. Harta itu saudara bisa dicari, bisa hilang, bisa dapat saudara. Tapi harta yang paling berharga adalah Yesus Kristus yang tidak pernah dimakan habis oleh kara dan lelah. Puji Tuhan. Itulah yang perlu kita raih saudara. Supaya jangan kita separuh-separuh dalam hidup itu. Dan boleh kita minum air es, terus segar, beda dengan air biasa. So nila yang menyeduh, direbus kita. Kalau tak baik do, airnya lima siung-siung putih. Yang marga ini, ada yang mulai tabat air panas, bulat keluar ke dinding dulu. So nila nama Tuhan. Ikaw panas do, ikaw ngali do, itu maksudnya. Ngali artinya berarti ada kesegaran jasmani baik rohani juga dalam kehidupan kita. Panas artinya kita harus semangat dalam mengikut Tuhan. Jangan putus asa di tengah jalan. Jangan gampang tersinggung. Jangan gampang kecewa. Sudah engkau hidup dari hadapan Tuhan. Saudara, mengikut Tuhan juga saudara. Kita harus begitu. Dan bui papulos nomor Tuhan ikon adong berhikmat. Kita harus baca firman Tuhan. Dari awal Pentakosta kita mungkin dari kampung saudara. Apolosu berarti artinya tidak mempunyai hikmat. Kita harus belajar dari kebenaran firman Allah. Allah memberikan firman-Nya untuk kita hari ini untuk dipelajari. Dan mengholan Tuhan Tuhan. Amin. Sudero jemaat iku maboto hatani Tuhan. Ayaw petiki jemaat tahu. Allah dah pelajari doto. Memang dari dulu saya sudah rajin membaca Alkitab walaupun saya belum mengenal Tuhan secara jelas. Tapi ketika saya melihat firman Tuhan, saya rajin membaca Alkitab. Saya sering ketika membaca firman Tuhan ditegur sendiri oleh firman Tuhan sendiri, saudara. Saya dulu orang yang saudaraku suka melakukan apa itu namanya ilmu-ilmu dunia ini saudara. Saya punya dulu saudara. Tapi ketika saya di Batam ini saudara, saya baca firman Tuhan. Lalu anak saya Bapak Ibu saudara, ketika saya membaca firman Tuhan ini, saya ditempeleng oleh Tuhan lewat kata-katanya saudara. Saya belum mengenal Tuhan di situ saudara. Tapi kata-kata firman Allah itu hidup, membuat hati saya berubah. Wah, ngeri juga tadi Tuhan. Saya ditegur oleh firman Tuhan. Bukan hanya lewat khotbah, tapi ketika saya membaca firman Tuhan, ada firman Tuhan mengubah hati dan pikiran saya. Karena firman itu hidup. Firman itu mengandung kuasa saudara. Enak sih foto kamu hatani Tuhan sudi. Apa dah foto sudi. Allah yang mulai jahamu do. Sebelum majahamu artinya ajaran itu kaniwa. Tuhan akan mengajari saudara lewat sudi. Puji Tuhan. Budo malah kamu sian hanya kepada ang hatani Tuhan ini sendiri perlihat. Imemeo doa tani Tuhan ini dakulah tu panguda. Tua kasisian itu apa? Tua kana pun Tuhan itu sangat. Karena itu sudah ada yang terpaksa di dalam Tuhan. Renungkan firman Allah. Ketika kau dengar dari seorang pengkhotbah, renungkan kembali di rumah. Ada na dokon nyamatay nakin. Jaha mo si dirugyar. TPH dampas na ikot nanyo. Kadang sempurna. Tapi kami mau jelas. Kami tidak mau sulam-sulam itu. Puji Tuhan. Kita jangan berkata aku sibuk sekali. Tuhan tahu kesibukanmu saudara. Supaya kita saudara menjadi orang-orang yang kelak nanti akan bersama-sama dengan Dia di surga. Puji Tuhan. Karena hari-hari ini begitu jahat. Jangan sampai datang nanti pencobaan baru kita memanggil Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan banyak menemukan orang-orang yang selalu memanggil Tuhan dalam kesulitan hidup, dalam sakit penyakit. Tapi saya bisa menghitung beberapa orang dari antara orang itu yang bertahan
Yang firman Allah itu ditabur di dalam hatinya yang baik, di tanah yang baik, sehingga bertumbuh berbuah-buah berlipat kali ganda. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dengar firman Allah, renungkan dalam kehidupanmu, lakukan perlahan-lahan dalam kehidupanmu. Karena melakukan firman Allah itu tidak seperti membalik tangan saudaraku. Dan sudah jolma, begitu menjahatkan Tuhan langsung bertobat sadari. Tidak ada yang seperti itu, saudara. Kami pun sebagai hamba Tuhan diproses oleh Tuhan. Amin. Kita semua sedang diproses oleh Tuhan. Bibir kita bisa salah, tetapi yang perlu bagi kita adalah Bapak Ibu Saudara. Pertobatan yang sejati adalah ketika saudara menyadari saudara sudah salah, menangislah kepada Tuhan, katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku memang salah hari itu, Tuhan, aku mengaku Tuhan, aku sudah berdosa. Itu pertobatan yang sejati, karena tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini, Bapak Ibu Saudara. Jangan pertahankan egomu. Mungkin engkaulah yang bersalah terhadap orang lain, tapi engkau pertahankan egomu. Dah sampai dok mak berdua tahun narana ada kupak kuning dulu. Dah, ayo gudang lu beda proses yang dulu. Bahkan Pentakosta tidak mau mengampuni. Apa Jepang di gereja? Sa gereja do ulo dong masih bakulingan. Mari kita kasih di dalam Tuhan. Kita harus memiliki firman Allah yang bertumbuh, berbuah-buah mata berlipat kali ganda. Puji Tuhan. Kita jangan seperti pohon, saudara. Bertumbuh memang kita, saudara. Pohonnya lebat, pohonnya besar, daunnya hijau, tapi buahnya tidak ada. Saudara, kita mau bertumbuh besar, daunnya hijau, saudaraku, tapi buahnya juga menghasilkan buah yang matang dan yang bagus. Puji Tuhan. Itulah Kristen yang bertumbuh di dalam iman. Ada pertumbuhan ke arah Kristus. Dia tidak statis, dia bertumbuh terus. Sekalipun pertumbuhan orang-orang percaya pasti berbeda, maupun hamba Tuhan, baik pun jemaat, saudaraku, pertumbuhan mereka berbeda-beda, saudaraku. Renungkan dirimu, saudara. Apakah saudara hari ini memang suam-suam putih? Yang Roma juga saya dia. Sebelum lagi lama dia tersaling. Padahal Tuhan sedang memanggilmu. Engkau harus dipanggil ke sana. Engkau dibutuhkan Tuhan di tempat itu, Bapak Ibu Saudara. Hari ini, saudara, dunia ini sedang gencar-gencarnya, saudara. Dengan apa yang kita lihat, baik di media sosial, dimanapun secara fakta kita lihat, Bapak Ibu Saudara, bukan makin enak tinggal di dunia ini, saudara. Dapar meyama pertiban, haci dodison, akan semakin banyak yang kita lihat, Bapak Ibu Saudara, yang sulit kita cerna dengan pikiran logika kita sendiri, saudara. Sulit kita putuskan apa ini, apa itu, kenapa bisa begitu. Tapi kalau saudara punya firman Allah, firman yang sudah saudara dengar, saudara baca, firman itulah yang mengajari saudara. Saudara akan diajari, dituntun oleh firman Allah. Roh Kudus yang mengajari saudara, karena dialah pengajar yang paling berkuasa, maka sangat berhikmat. Dan malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita percaya, Bapak Ibu Saudara, kebaktian di rumah keluarga ini, saudara, kami membawa dapat yang besar bagi keluarga ini. Puji Tuhan. Keluarga ini akan diberkati oleh Tuhan. Bapak Simanjunta akan diberkati oleh Tuhan. Dia akan dijamah malam hari ini oleh kuasa Tuhan. Ibunya akan dijamah oleh Tuhan Yesus. Anak-anaknya akan diberkati oleh Tuhan. Tapi hadirkanlah Yesus sebagai Tuhan, sebagai Raja yang berdaulat di rumah tangganya. Kita doakan malam hari ini, firman Allah berdaulat di tempat ini. Puji Tuhan. Mari kita angkat satu penyembahan.